Halo, selamat pagi. Sekarang tanggal 2 Februari 2022 jam 11 pagi. Nah, kita akan coba Scrum meeting dulu atau coba review tentang apa yang terjadi dengan Bitcoin. Ternyata Bitcoin di luar dugaan ya. Dia setelah sentuh MA20 itu nggak dump. Bahkan dia tetap bertahan di sini. Nah, kita lihat di chart-chart sebelumnya, di chart-chart harian, setelah dia sentuh MA20, memang pernah ada satu kejadian dia sideways. Dia mencoba retest MA20, gagal lagi, dan dia mungkin 3 hari mencoba untuk retest MA20. Dan ada juga yang dia mirip seperti yang keadaan sekarang, dia sideways sampai MA20 itu melalui opening atau close. Jadi dia bisa close atau opening di atas MA20. Ada juga yang dia retest di sini ternyata langsung dump. Nah, ini cukup bingung. Tapi kalau kita lihat Viper di sini dan kita lihat Fibonacci, memang Fibonacci terdekatnya ada di 40.600. Kemungkinan ini adalah targetnya dia yang terdekat kalau polanya membentuk seperti yang ini. Kalau dia membentuk pola seperti ini, kemungkinan dia akan tes ini 40.600. Kalau kita tarik price range dari arah MA20 sampai topnya dia, higher high-nya dia kurang lebih 9,3%. 9,3% kalau kita tarik price range di angka 42.800. Memang enaknya si Bitcoin ini sentuh MA50 ya, baru dia bisa dump lagi. Artinya dia udah bearish recovery. Dia udah breakout dan dia udah mencoba untuk pembalikan arah. Nah, di sini ada resisten terbesar yaitu di 48.200. Kita lihat di volume profilnya juga besar, moving average-nya juga 200, di atasnya dekat sedikit ada MA100. Nah, ini kemungkinan resisten yang cukup perlu dihati-hati karena bisa menyebabkan koreksi yang lumayan besar. Oke, kita coba ke chart yang lain dulu. Saya coba buka chart yang lain. Ya, di sini saya ada gambar perpetualnya. Di perpetual kita bahas di video yang kemarin. Di sini juga kita lihat stokastiknya pun sudah, stokastik hariannya pun juga sudah tinggi banget ya. Dia udah 98%. Sedangkan RSI-nya pun sudah, oke, ini saya hapus dulu nih. RSI-nya pun dia menuki ke bawah ya. Dia di sini walaupun sifatnya masih belum closing, dia menuki ke bawah. Ini area putih adalah area resisten yang saya peroleh. 58 dia malah turun. Jadi oke. Jadi jarak antara stokastik dengan RS-nya pun lumayan jauh. Artinya kalau koreksi itu kita bisa ukur ya, misalnya dari atas sini ke bawah sini itu dia perlu koreksi 40% strength index. Tapi kalau kita tarik sampai 40% strength index itu bisa 11% koreksi. Jadi dari atas sini ke sini ke putih, misal ke putih aja itu bisa 11% koreksi. Kalau di posisi sekarang 11% koreksi itu ada di 34.000. Jadi memang dia retest support satu yang merah ini pertama. Seperti yang saya presentasikan sebelumnya bahwa resisten hijau ini sebenarnya nggak mudah untuk dilalui. Ntar dulu ya. Sorry guys, tadi ada paket jadi kepotong. Oke, sekarang kita lihat bahwa ada resisten hijau. Resisten hijau ini berdasarkan historis dia tidak mudah dilalui. Jadi di sini kita lihat bahwa setelah sentuh support pertama, Bitcoin mencoba untuk merambat naik pelan-pelan untuk retest
resisten yang hijau ini. Cuma permasalahannya di daily stokastiknya, strength indexnya dia, stokastik strength indexnya dia udah hampir overbought karena udah 98%. Sedangkan di 4 hoursnya atau 4H-nya, dia mengalami koreksi, dia penurunan ya, artinya ada penjualan di sini. Di sini kita lihat arahnya dia naik. Ini kita lihat dari arah sini, puncak sini, dia ke sini, dia bentuknya menanjak, tapi stokastiknya menurun. Artinya secara umum, bukan secara umum, secara teknikal ini namanya hidden divergence. Hidden bearish divergence, artinya bearish divergensi yang tersembunyi. Dia ada penjualan, bakal akan ada koreksi seperti itu. Nah, yang perlu dilihat bahwa di saat koreksi ini dia berada di support moving average 20, itu di angka 38.300. Dan kalau kita koreksi, kita pakai tarik trendline seperti ini, dia membentuk 3 drive patterns ya. 3 drive patterns dengan pucuknya dia di sini. Dengan 3 drive pattern kita bisa estimate bahwa target koreksi yang terdekat adalah, ini saya eliminasi dulu yang tidak perlu dipakai. Target koreksi yang terdekat adalah di 37.300 dan 37.000. Ini adalah target koreksinya dia. Ini bearish supportnya. Kalau ini adalah target bearishnya. Ini target koreksinya dari 3 drive patterns. Ini support reversalnya dia, jadi dia bisa reversal asal dengan syarat dia bisa tembus ini trendline yang putih bawah. Sedangkan untuk pola-pola lain kita bisa coba lihat dengan menggunakan parallel channel. Contohnya adalah parallel channel, tarik ke atas seperti ini ya, dia kemungkinan akan retest area 37.400. Kita coba cari lagi parallel channel yang sesuai. Contohnya begini. Ya, jadi ini adalah area konfirmasi untuk dia koreksi di area 37474 di 4H-nya. Dan kalau gagal secara teknikal, dia akan koreksi ke bawah. Ntar saya coba cari Fibonacci range ini ya. Ini adalah area supportnya dia. Ini target, kalau kita supportnya nggak bisa kehilangan ya. Ini saya ganti, jangan support deh, ini saya ganti jadi flip trend ya. Jadi flip trend, jadi kalau jebol area ini, di bawah area ini sama dengan bearish, dan ini adalah bearish support, dan adalah bearish di bawah flip trend, itu artinya downtrend, bukan uptrend. Sekarang posisinya adalah uptrend, adalah bearish support, ini adalah bearish target. Bearish targetnya dia. Target, dan ini max pin. Ini max pin. Nah, karena ini kita ambil pola yang pendek ya, pola yang kecil, cuma sekotak ini aja. Jadi kalau dibilang kok max pinnya pendek amat, ya karena kita ambil polanya cuma sedikit. Kalau kita ambil polanya banyak, justru max pinnya bisa lebih dalam. Nah, ini kita main di time frame 4H
Di pathanya ini adalah flip trendnya, di bawah flip trend ini sama dengan bearish, di atas flip trend sama dengan bullish. Jadi kita ambil ini downtrend ya, downtrend atau koreksi ya, consolidation koreksi. Ini uptrend ya, uptrend, downtrend atau correction accumulation. Oke, di jebol ini ke bawah ini adalah udah bearish ya, ini bearish, psikologi bearish psikologi, masuk bearish psikologi. Nah, ketemu targetnya ini, ketemu sini, ini biasanya kalau udah kena sini ada, ini biasanya panic selling ya, panic selling. Shot dulu. Oke. Terus sekarang kalau dia berhasil rebound di area ini, apa yang terjadi gitu? Itu pertanyaan yang bagus. Ini kita push dulu supaya kita bisa lebih fokus pada gambarnya. Seandainya dia overbought, dia merambat begini, dia naik, merambat lagi, merambat kayak seperti ini, dia merambat di level atas strength stokastiknya, maka kita coba pakai Fibonacci, balikan arahnya. Nah, misalnya dia akan seperti, saya ambil coba pathnya dulu. Ini pathnya, dia turun ke sini, dia naik ke sini, dia turun ke sini, dia ke sini. Nah, ini bisa seperti ini, konsolidasi seperti ini kalau memang dia bullish banget, dia naik ke sini atau bisa langsung ke sini. Oke. Nah, atau bisa juga dari 1786 dia turun ke 113, dia naik ke 112, baru dia koreksi. Nah, koreksinya ini yang kita masih belum tahu ya arahnya, karena ini bisa aja jadi bear trap. Jadi menurut saya koreksinya itu dia ada di 44.100 sampai 43.000 sekian tadi yang di MA 50 daily. Nah, kalau dia masih bisa bertahan di area sini, maka aman ya, maka dia bullish. Jadi resisten ini akan menjadi support. Setelah candle ada di atas ini, resisten ini akan menjadi support. Tapi kalau pasar kehilangan momentum, dia akan jebol cari support yang terdekat ya. Jadi nggak mungkin dia ke sini, nggak mungkin. Jadi kalau dia berhenti di sini, itu menurut saya dia nggak akan naik. Menurut saya dia akan terus turun. Bahkan worst case-nya dia bisa turun sampai sini. Nah, cuma kalau kita main gelombang atau wave, itu dia kalau dia ada di antara dua area ini saya hapus dulu. Saya hapus pelan-pelan. Ini tanpa melihat historis ya, tanpa melihat kejadian di bulan Januari, Februari 2021, Mei sampai Juni 2021, kita itu abaikan dulu. Kita anggap ini anomali, kejadian di luar dugaan. Saya ambil Fibonacci misalnya. Oke, ini saya hilangkan. Sorry ya, agak ribet ngaturnya sedikit. Saya coba cepat aja. Saya hilangkan. Ini saya ambil Fibo 2 ya. Nah, misalnya dia anomalinya itu seperti ini ya. Stop, naik ke atas gini. Nah, ini HA, higher high. Kalau higher high dia akan bikin higher low. Nah, higher low ini secara apa namanya? Secara Fibonacci dia akan bikin di area Fibonacci, dia akan bikin di area, sebenarnya sih dia nggak boleh masuk ke dalam sini ya.
113 karena dia loncat di atas. Karena dia loncat di atas, secara Fibonacci dia akan di sini aja. Gitu. Bisa masuk ke sini asalkan weak ya. Bisa masuk ke area ini asalkan weak. Bisa masuk ke area ini asalkan weak. Dia harus cepat lagi masuk ke atas. Lagi paths-nya dia bisa seperti ini, tapi harus bisa dia mantul secepat ini. Nah, gitu. Ini bisa aja seperti ini karena dia dari atas ya. Nah, ada skenario terburuk HL yang agak dalam itu di sini, di 38 dan 236. Ini sering juga kejadian. Nah, ini area terburuknya. Jadi kita di sini ada higher high ya. Terus di sini ada higher low. Terus dia naik lagi. Nah, kalau kita pakai impuls, ini impuls 1, ini impuls 2. Nah, berarti masih ada panjang ya perjalanannya ya. Dia bullish. Kalau kita bisa bikin, kita dapat nih, kita main forecasting, analisa tanpa melakukan backtest sebelumnya. Kita forecasting pakai Fibonacci. Dia jarak dari resisten ke support ya, kita coba. Dia jarak dari resisten ke support ke mencapai target itu sepertinya oke, sepertinya dia akan ambil di area ini 1618. Berarti dari resisten ke support, bisa kita ambil supportnya 113 ya. HL-nya kita ambil di 113 misalnya di sini, ini HL-nya. Berarti dia reboundnya, saya tarik dulu. Oke, reboundnya ke sini. Koreksinya biasanya ke 113 juga. Kita nyalain 113 dan 78 nih max span-nya ya. Berarti cocok ya. Dia berada di impuls 1 di 113 ya. Impuls 1 di 113. Nah, kita coba lagi. Dia makin kecil malah jatuhnya. Di 118 biasanya impuls terakhir dia lebih tinggi. Ya, kita ambil yang lebih tinggi, impuls terakhir. Ya. Ini adalah impuls terakhir, dia bisa sampai 52 atau 54. Jadi kurang lebih itu seperti ini. HH, HL. Sorry. HH, HL. Ini dengan forecasting ya. Ini forecasting tanpa memperhatikan fraktal. Seperti ini yang akan terjadi, berarti dia mau bikin double top di area 52 dalam 1 bulan ke depan atau 1,5 bulan ke depan. Kayak gitu. Tapi melihat kondisinya yang ini agak parah, ya kita ini bicara masalah bullish dulu. Ini adalah skenario kedua ya. Ini skenario keduanya dia. Kita screenshot dulu. Nah, pas deh. Ini skenario kedua. Nah, sekarang skenario birisnya kita nggak usah bahas. Oke, kita bahas deh. Sebenarnya skenario birisnya nggak jauh beda dengan apa yang sudah kita diskusikan di video sebelumnya. Kalau kita melihat support resisten dengan mengabaikan moving average ya. Dengan mengabaikan moving average. Oh ya, ini ada trend line. Dimana dia terlalu reject di trend line. Trend line ini di 39.400 yang terdekat saat ini. Antara 39.700 dan 39.400. Nah, kalau kita main support resisten, ini kita tinggal backtest kejadian di sebelumnya. Itu kita ada support resisten yang terjadi di nah ini tiang di misalnya di 25 Juli ya. Di 25 Juli ini dia pumpnya jauh di bawah
resisten ini. Kalau kita kecilin lagi ke 1H, kita backtest lagi. Nah, pumpnya itu ada di sini nih, di 36.000. Pumpnya di kisaran di 36.000. Kalau kita turun lagi ke 15 menit lah, misalnya kita pengen lihat benar-benar pumpnya itu ada di area mana ya sebenarnya. Waduh, nggak bisa. Kayaknya limited nih. 30 menit. Kita iya benar ya, pumpnya di area 36 ribuan ya pumpnya. Di 36.800. Jadi skenario ini kemungkinan tidak dipakai. Skip, kalau begitu kita skip, kita cari skenario lain. Nah, skenario ini tidak merambat, malah terjadi pump rally mini, pump sideway, pump. Nah, kejadian-kejadian yang sebelumnya pun ini pasti koreksi, dan ini koreksi malah ke support 2 ya. Ini perlu kita perhatikan, dia dari support 1 retest terus turun ke support 2. Kita coba buka 4 hours-nya aja. Kita mulai dari Januari ya. Kita mulai dari Januari. Nah, ini prosesnya hampir sama. Dia mini rally naik dengan situasi overbought. Ya, dia overbought terus dia mengalami bearish divergence. Di sini udah mulai mengalami bearish divergence. Kita lihat dia naik sedangkan stokastik turun, udah hidden bearish divergence. Terus dia merambat di atas resisten ini, terus dia turun hampir sentuh support 2. Dia coba naik lagi, sama kasusnya, dia merambat naik-naik, nggak ada pump tinggi, retest resisten lagi, turun, sentuh support 2. Kejadian yang sama, dia mencoba untuk breakout dengan pump tinggi, ternyata nggak berhasil. Dia mencoba lazy move ya, gerakan yang malas. Dia mencoba rally mini, ternyata nggak kuat. Dia tembus resisten ini, nah dia turun di sini. Nah, ini kita bisa ambil contoh ya, karena dia mulainya dari support 1, sama yang kejadian sekarang. Mulainya dari support 1. Dia mini rally naik pelan-pelan sampai overbought nih, sampai overbought. Dia koreksi juga nggak dalam-dalam banget. Dia naik, dia koreksi, dia buang, dia pump. Selalu dia menggunakan pump. Cuma bedanya dia ini moving average-nya masih bullish ya, moving average-nya 20. Tapi secara pattern, ini kita bisa ambil contoh. Terus kita coba di bulan Mei, dia masuk support 2, dia mantul ke resisten, kepentok moving average 20, kepentok ketahan, dia turun masuk support 1, hampir dalam, dia coba naik lagi dengan pump-pump besar, enggak pump-pump kecil ya, ini pump-pump kecil bukan mini rally. Yang tadi mini rally, terus dia coba breakout ini area 40.800 atau 40.700, gagal, bahkan dia bikin shoulder head shoulder, dia turun ke support 1. Nah, ini baru mini rally. Ini mini rally nih. Kecil-kecil, dia nggak ada pump-pump berarti, dia kecil-kecil dia naik, gagal. Ini posisi yang sekarang kita ada di sini. Turun ke sini lagi. Lebih rendah dari support 1, tapi belum masuk support 2. Dia coba pump kecil, dia mini rally sideway, koreksi sideway, dia coba pump besar, gagal lagi. Ini dari support 1. Nah, kegagalan kalau dia dari tes support 1 gagal tembus, dia akan retest support yang di dalamnya. Dia buang lagi lebih banyak, dia sideway di support 1, dia buang lagi lebih banyak, baru dia pump, mini rally pump, mini rally pump besar. Nah, kira-kira kita yang mana ya? Kira-kira ini nggak cocok, metode ini nggak cocok, yang Juli ini nggak cocok. Kemungkinan yang akan terjadi adalah bisa jadi ini yang di bulan Mei, di bulan Juni, yang dia akan mencoba koreksi ke support 1 lagi, atau bisa jadi seperti yang di Januari ini. Dia mini rally sampai 40.800 ya, dia turun ke 37.400, dia pump.
kayak gitu. Nah, yang terjadi itu seperti itu, dia mini rally nempel di sini, ya, dia turun lah, dia buang sedikit, dia naik ke 40.900, dia turun lagi, terus dia turun lagi ke 37.000 misalnya, ke sini atau ke MA 100-nya 4H, terus dia pump. Kalau saya gambar di patch-nya, mungkin ya dia turun ke sini sedikit, dia gini itu naik pelan-pelan, reject, turun. Nah, ini asal nggak reject di sini, jadi head shoulder nanti. Nah, dia begini, di sini dia pump kayak gitu. Sebenarnya targetnya dia adalah kalau kita buka 1D, targetnya dia adalah ini MA50 ini. Ini targetnya dia. Targetnya dia yang mau dia pump. Ya. Kita bisa lihat harganya di situ udah jelas. Tuh, 43.400. Karena kalau kita tarik garis lurus horizontal line, nah, tuh, jadi support kan? Dia jadi support. Dia harus ke atas itu tuh. Justru kebanyakan di atas 43.400 jadi support. Cuma ada area reject ya. Area rejectnya nih kita bisa dalami. Itu sebelum 43.400 ada area reject 42.762. Nah, ini bisa jadi nih di sini berarti area reject. Nah, ini yang harus kita hati-hati di area ini karena pernah kejadian dia ada reject di situ. Lalu kita coba lihat USDD dollar dominance tether. Nah, di sini dia 4H-nya udah oversold ya, kemungkinan dia masih bisa naik. Ini adalah Adam if. Ini pola Adam if kayak gini. Ya sebenarnya nggak Adam if karena Adam if itu segitiganya harus lebih dalam dari kurva ya. Nah, ini hampir sama. Tapi anggaplah ini Adam if, kita ambil kurvanya. Kita ambil kurvanya, dia biasanya targetnya di sini nih. Gile, tinggi banget. Cuma gini ya, dia udah mau tembus 39.000, sedangkan USDT-nya 4%. Waktu itu dia tembus 32.000, di USDT-nya yang 4,7. Artinya dengan turun dari 5 ke 4%, itu dia ada penaikan harga. Ya moga-moga ini kenaikan harga bukan tujuannya supaya mengurangi resiko dam ya, karena kalau 32 di dam-dam terus mungkin bisa kena 23.000. Mungkin dia naikin dulu baru buat di dam. Jadi USDT-nya sebenarnya targetnya bisa ke arah sini nih. Nah, cuma kalau kita lihat time frame yang lebih besar, dia triple top ya. Dia triple top. Triple top ini bakal menguntungkan buat kita karena bisa mengakibatkan koreksi yang dalam. Ini adalah triple top kayak gini. Kalau kita pakai impuls 1, 2, 3, 4, 5. Nah, enak. Impuls kelima berarti dia bearish session. Saya sih berharap ini memang benar-benar bearish session. Targetnya adalah yang bawah ini. Kayak gitu. Ke sini. Ya lumayan sih ke arah 2 ini bisa bikin new ATH kayak kejadian di Juli ya. Sampai November. Sedangkan dari September aja nih dari 3,8 ke 6 November ke 2,49 aja bisa bikin ATH nih dari sini-sini. Apalagi yang dari 5 ke bawah mungkin bisa tinggi ya. Jadi kita lihat sekarang lagi market Amerika SP500 misalnya. SP500 pun kelihatan sangat bullish ya. Ini sangat bullish.
Di daily-nya juga dia mau sentuh resisten MA100. Targetnya di sini. Kalau kita, ini saya hapus dulu deh. Ini kan jelas sekali dia ada kurva di sini. Ada kurva. Satu, ini kurva ke 4H aja deh. Ah, kurvanya tuh di sini ternyata kawan. Nah, kalau kita pakai kurva begini, ini Adam if ya. Ini Adam if. Oke, kita pakai Adam if dulu deh. Ini Adam if. Ini Adamnya. Ini if-nya, ini Adamnya. Untuk target if itu di sini. Pas ya, ini resisten if atau target if, yaitu di sini ini resistennya, ini maksimum rewardnya. Sedangkan Adamnya, ya Adamnya ada Fibo cluster di area ini. Oke, jadi bullish menurut saya. Kasusnya pun dia udah overbought, tapi pengalaman overbought juga di sini nggak bagus juga ya kalau kita ambil dead bounce dari sini. Wow. Ya, ini udah masuk target dead bounce ya, cuma dia ada offside sedikit. Asal dia nggak main-main di area. Nah, kalau dead bounce ini yang paling atas ini adalah max target dead bounce. Dan ini adalah invalidasi dead bounce. Jadi kalau dia berhasil keluar dari area invalidasi dead bounce ini, harganya berarti dia udah nggak akan valid ini strategi dead bounce. Dan yang kosong ini, area kosong ini adalah invalidasi sideways atau akumulasi. Kalau dia main-main di antara ini, kita masih aman ya. Minimal dia ada main-mainnya. Aman. Dia begini, dia begini aja main-main di sini, nanti keluar gini. Biasanya dia agak turun begini nih, dia agak turun begini, tapi dia balik lagi ke area-area ini. Validasi satunya aman ya, gitu. Ini bisa jadi V-shape ya, asal dia ada kenaikan yang signifikan, pam terus jadi V-shape. V-shape itu dia bentuk V. Nah, kalau kita ambil garis, mana ya gambarnya ya, V-shape gini aja deh. Nah, ini kan huruf V dia. Nah, ini V-shape. Tebelin biar jelas. Nah, bagus ya. Ini juga Fibo cluster bullish ya. Ini artinya bullish. Lagi pula solitaire udah selesai, kita ambil target ya. Right head targetnya dia ya udah kena head target sih, harusnya udah selesai ini. Shoulder ini nggak ada pengaruh lagi nih. Market di US udah selesai karena shouldernya udah selesai. Nggak ada alasan lagi buat dia bikin dead bounce. Headnya loh saya ambil di sini, kepalanya, bukan right shouldernya. Ini kepalanya nih. Target kepalanya udah kena maksimum ya. Max pain. Ini max pain kombonya di sini. Kayaknya nggak ada alasan buat dia turun. Ini udah selesai nih. Market bullish. Oke, kurang lebih gitu. Sorry kalau agak kepanjangan.